Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1 kelas 9. Ini adalah soal-soal yang ada di buku siswa kalian pada uji kompetensi 1. Langsung saja ya, kita bahas mulai dari nomor 1. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut epididymis. Itu berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Vas-deferens itu menghubungkan epididymis dan uretra. Vesicula seminalis itu menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Berarti nomor 1 jawabannya yang do. Tubulus seminifilus ini ada di dalam testis ya. Testis kan berfungsi untuk memproduksi sperma. Jadi jawabannya yang do. Nomor 2. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut yang benar adalah skrotum berfungsi untuk membungkus testis. Benar ya, selain untuk membungkus testis, skrotum juga untuk mengatur suhu testis. Tubulus seminifilus ini berfungsi untuk saluran tempat keluarnya sperma. Tempat keluarnya sperma itu yang uretra ya. Yang C, uretra berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Pematangan sperma itu ada di epididymis. Yang do, vas-deferens berfungsi sebagai tempat produksi sperma. Tempat produksi sperma itu ada di testis. Nomor 2A ya, gampang ya. Nomor 3, pernyataan yang benar terkait jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa. Ini pada proses spermatogenesis ya. Kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer, lalu spermatosit primer membelah lagi melalui meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah lagi pada meiosis kedua menghasilkan spermatid yang akhirnya akan menghasilkan sperma. Yang ditanyakan di soal kan jumlah kromosom spermatogonium. Spermatogonium itu 2N. Nah, ini 2N. 2N berarti diploid. Kalau spermatozoa kan hasilnya ini. Nah, berarti N itu haploid. Berarti jawabannya yang A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid. Nomor 4. Ovarium adalah tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu di tuba falopi. Implantasi itu di endometrium atau dinding rahim. Pematangan ovum. Nah, jawabannya yang C. Pematangan ovum itu terjadi di ovarium. Perkembangan bayi di rahim. Oke, lanjut nomor 5. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis. Oogenesis itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Kita lihat gambarnya. Dimulai dari embrio itu sudah terjadi namanya proses oogenesis. Namun sampai pada oosit primer. Ketika sudah beranjak pubertas itu dilanjutkan oleh meiosis 1 sampai menghasilkan ovum. Oogonium mengalami pola mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer ketika nanti sudah remaja itu akan mengalami pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 itu menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Setelah menghasilkan oosit primer membelah lagi meiosis kedua menghasilkan ootit yang akhirnya menjadi ovum. Lalu nomor 5, pertanyaannya, oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. Salah ya, oogenesis itu dimulai sebelum melahirkan, yaitu pada masa embrio. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. 1 di oosit primer dan 1 di oosit sekunder. Yang C, badan polar merupakan hasil pembentukan oosit sekunder secara meiosis. Salah ya, harus selain di oosit primer
di oosit sekunder juga terjadi di oosit primer. Yang do, ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. Dari mulai dia embrio melahirkan sampai sebelum remaja atau sebelum pubertas itu pihak perempuan itu sudah sampai fase oosit primer. Nomor 6, tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir sampai pada fase di gambar sebelumnya nomor 5 kan sudah saya jelaskan bahwa pada tahap embrio itu sudah mulai terjadi proses oogenesis ketika bayi sudah embrio melahirkan dan sebelum pada pubertas itu sampai pada fase oosit primer. Berarti jawabannya yang C. 7. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut. Ini adalah hormon-hormon yang bekerja pada saat fase menstruasi. Hormon FSH itu memicu berkembangnya folikel. Hormon estrogen dan progesteron itu memicu penebalan dinding rahim, sedangkan hormon LH itu pelepasan ovum. Jadi berkembangnya folikel itu FSH dan penebalan dinding rahim itu estrogen dan progesteron. Jadi yang tepat yang C. Lanjut. Nomor 8. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi. Kita lihat, kita mulai dari nomor 1. Yang ini ya, nomor 1 kan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium ketika sel telurnya sudah matang. Lalu terjadi fase nomor 2, fertilisasi, yaitu terjadinya peleburan sel telur dan sel sperma hingga menghasilkan zigot. Nomor 8 jawabannya yang B, zigot. Nomor 9, proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut. Yang ovulasi itu kan pelepasan ovum dari ovarium. Fertilisasi itu bertemunya sel telur dan sperma. Implantasi itu sel telur yang dibuahi dan menempel di endometrium. Berarti jawabannya yang do, meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim itu disebut menstruasi. Terakhir, nomor 10, perhatikan ciri-ciri berikut ini disebabkan oleh Treponema pallidum, biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit di atas memiliki sifilis ya, ciri-ciri nomor 1 sama 3 itu sifilis. Gonore itu mempunyai ciri-ciri disebabkan oleh bakteri Neisseria mengeluarkan nanah pada saat kencing pada laki-laki. Yang HIV ini disebabkan oleh virus HIV ya, menyerang kekebalan tubuh. Sedangkan herpes itu disebabkan oleh herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus dan vagina. Otomatis nomor 10 yang A. Mungkin itu saja video yang dapat saya bahas kali ini. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi IPA lainnya. Terima kasih.